Halo teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum melihat video aku jalan-jalan di Jogja yang pertama, tonton dulu ya. Oke, di video ini adalah cerita aku di hari yang kedua. Aku akan ngajak teman-teman buat jalan-jalan ke pasar yang ramai banget, yang jadi tujuan wisata orang kalau ke Jogja itu Pasar Ngasem, kemudian jalan-jalan ke Keraton Jogja, dan berakhir di Museum Sono Budoyo. Jadi jangan skip, tonton sampai akhir, stay tune, and happy watching. Selamat pagi dari Jogja, sekarang tanggal 7 Juli 2026 jam 7.43. Aku baru keluar dari kamar. Kita akan ke destinasi yang pertama, yaitu kita akan ke Pasar Ngasem. Walaupun ini hitungannya udah agak siang ya, ya selesai sedapnya aja, yang penting kita periksa. Oke, kembali. Ini perjalanan aku menuju ke Pasar Ngasem. Oh iya, BTW kalau teman-teman nginepnya di daerah Malioboro, ternyata Pasar Ngasem itu deket banget loh. Sebenarnya bisa aja didatengin pakai jalan kaki gitu, nggak usah naik beca atau delman atau apa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman gak mau capek ya pakai itu. Tapi kalau teman-teman mau menikmati suasana pagi di Jogja, itu dipakai jalan kaki itu benar-benar deket banget dan enak gitu, bisa ngeliatin gimana kehidupan orang-orang Jogja di sini yang aslinya kayak gimana. Kemudian orang-orang berjualan. Jadi sebelum ke Pasar Ngasem itu udah banyak tuh yang jualan gitu ya, makanan atau cemilan atau bahkan mungkin barang-barang, toko-toko gitu. Nah, sekarang kita udah sampai di depan Pasar Ngasem. Karena waktu itu udah siang, jadi udah banyak banget orang di sini, apalagi pas waktu libur. Jadi sebenarnya buat sedikit tips buat teman-teman ya, kalau memang yang nggak sabaran atau pengen yang santai-santai gitu suasananya, mungkin bisa datang lebih pagi ya, ataupun pas di musim yang nggak lagi musim yang nggak lagi musim liburan. Kalau musim liburan sumpah deh, ini orang kayak tumplek semua di sini cari makan. Orang ngantri itu sampai mengular banyak, panjang banget gitu. Jadi kayak gitu deh. Tapi kalau misalnya nih, ini kelihatan kan tuh banyak banget orang yang ngantri di Yuk Ngademi. Ini salah satu makanan yang viral ya, warung yang viral gitu. Terus kita jalan sampai ke dalam. Ya, Yuk Jum juga ada. Pokoknya banyak deh kalau masalah pilihan gitu. Nah, ini sebagai ikonik dari Pasar Ngasemnya ya, pas si patung Bama ini. Nah, ini orang-orang yang pada lagi makan, mereka habis beli makanan lalu pada ngemper makan di sini. Itu sebenarnya asik-asik aja sih ya, tapi antrinya itu kalau lagi musim liburan itu memang wah parah sih, panjang banget. Nah, ini juga salah satu kuliner yang jadi pilihan orang, tapi ini kayak bubur gitu, bubur sumsum, bubur silintil kayak gitu. Tapi orang harus ngantri sih. Nah, setelah puas jalan-jalan di Pasar Ngasem, aku keluar buat cari makan, karena untuk makan di dalam itu buat aku sendiri pada waktu itu nggak banget karena banyak orang, malas ngantrinya juga. Nah, aku milih untuk makan yang ada di luar Pasar Ngasem. Di sini nggak jauh lebih nyaman dan harganya juga
murah-murah ya, sama aja gitu. Untuk satu porsi makan itu yang kurang 15.000. Nah, di sini aku beli nasi gudeg dengan krecek dan sebagainya, telur dan sebagainya. Pokoknya dinikmati aja. Di luar sama aja sih, di luar di dalam juga sama gitu. Next kita lanjutkan ke destinasi selanjutnya. Nah, setelah aku cek Google Map, ternyata tujuan aku yang selanjutnya itu Keraton Jogja itu ternyata dekat dari Pasar Ngasem ya. Dari tempat tadi aku makan itu tinggal masuk ke gang, ikuti map, paling sekitar 10 menit udah nyampe. Bahkan ini kita langsung ke tempat yang pertama sebelum masuk ke keraton. Sekarang kita ada di depan Masjid Rotowijayan, Kecamatan Keraton Nganjuk, Yogyakarta. Nah, ini masjidnya yang ada di sekitar Keraton Jogja ya. Bisa masuk sih, cuman kita harus buka sepatu, tapi dalamnya nggak tahu kayak gimana. Ini sekarang kita ada di wilayah ataupun tempat keraton Yogyakarta. Tapi kita nggak bisa masuk ya, karena katanya lagi ada acara apa gitu. Hari Kamis baru dibuka. Kita cuma bisa masuk belakang aja, ke depannya aja. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Katanya kalau itu kita bisa masuk sampai ke dalam sana, sampai ke dalam keraton. Sawah. Setelah bentuk sawah baru kemarin namanya Idul Adha. Sebelum ada Idul Adha di sini ada acara di sini ya, ini namanya lampak. Tahu? Lampak. Nah, ini adalah alun-alun utara kota Yogyakarta, di depan keraton Jogja di sana. Tapi kita nggak bisa masuk, ini di pagar teralis semuanya. Buat yang pengen tahu sejarahnya kenapa alun-alun utara ini teralis, bisa dilihat di Google ya. Itu yang fenomenal tuh beringin kembar ini. Tahu nggak, ini alun-alun ini ditutupinya sama apa? Ditutupinya sama pasir guys, tuh. Kelihatan nggak pasirnya? Oh, pasir ini sekarang kita akan ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Nah, itu masjidnya. Ini penampakan dari luar. Kayaknya bisa deh.
bagian depannya, kita lihat dulu. Kagungan dalam Masjid Gede Yogyakarta. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengunjungi Museum Sono Budoyo untuk mempelajari budaya yang ada di Yogyakarta. BTW untuk masuk ke museum ini kita dikenai tiket seharga 15.000 untuk dewasa, dan kita bebas untuk mengeksplor apa yang ada di Museum Sono Budoyo ini. Dan Sono Budoyo ini dia ada 2 gedung ya. Jadi untuk ukuran 15.000 itu kayaknya worth it banget deh. Setelah puas menelusuri isi dari Museum Sono Budoyo, kita diarahkan untuk menuju ke arah pintu keluar. Nah, di sini kita langsung ngelihat kayak ada booth-booth makanan, minuman kalau kita lapar. Dan yang paling excited adalah kita di sini bisa belajar untuk membatik. Ini kayaknya cocok banget deh untuk ngelatih anak-anak atau mengenalkan kepada anak tentang budaya, membatik dan sebagainya. Aku juga nyempetin datang ke Perpustakaan Sono Budoyo. Sini bebas, gratis untuk kita membaca, duduk atau sekedar untuk melepas penat setelah kita berjalan-jalan di Museum Sono Budoyo. Nah, selanjutnya kita masih ada di sekitaran Museum Sono Budoyo. Waktu itu lagi ada pagelaran batik ya, batik Nusantara atau Nusa Wastra, dan itu kita sudah include ke tiket yang pertama. Itu asal tiket itu jangan sampai hilang atau rusak, jadi kita tinggal memperlihatkan ke petugas yang ada di depan. Jadi kita bebas untuk melihat beragam kain Nusantara yang ada di Museum Sono Budoyo ini.
Nah, di hari yang sama setelah sore aku menyempatkan untuk datang ke salah satu tempat yang lagi viral di Jogja, yaitu Blue Butter. Cafe ini tuh viralnya itu gara-gara apa? Karena ada boneka kucing yang besar gitu, dan orang-orang boleh untuk berfoto di sana dengan syarat berbelanja atau membeli terlebih dahulu makanan atau minuman yang ada di sana. Dan ini antriannya super duper panjang banget. Aku ngantri itu sampai kurang lebih 1 jaman supaya bisa masuk dan berfoto di dalam. Tapi worth it sih, keren. Oke, sekian dulu video aku di hari kedua di Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.